depresi itu terdiri dari 5 tahap, saudara sekalian. Tahap pertama adalah stres yang akut. Waktu di stres yang akut itu, dia sudah harus makan obat penenang, saudaraku, ya. Emosinya tidak stabil, saudaraku. Tidak bisa fokus, saudaraku, ya. Timbul pikiran-pikiran curiga terus, saudaraku. Muncul pikiran-pikiran negatif. Tangannya mulai gemetaran, saudaraku. Ya, tidak bisa tidur, gelisah, khawatir, yang sudah menjadi-jadi, saudaraku. Nah, waktu dia masuk di fase pertama dari depression, saudaraku, itu bertambah parah, saudara sekalian. Itu bertambah parah. Tingkat emosi menjadi tinggi, saudaraku. Ya, seperti tak terkendali, saudara sekalian, begitu. Dan orang seperti ini sudah menjadi ketergantungan pada obat. Kalau dia tidak makan obat, dia gelisah, saudaraku. Dia nggak makan obat, dia gelisah. Jadi bagi dia, obat tidur itu adalah suatu kebergantungan. Itu sudah seperti nyawa dia. Kalau dia tidak makan obat itu, dia tidak bisa tidur, saudaraku. Tutup mata pun tidak bisa. Fase pertama dalam dunia depresi, saudaraku. Nah, kalau ini tidak ditangani dengan baik, saudaraku, ya, udah gemetaran nih, saudaraku, udah gemetaran. Kalau ini tidak ditangani baik, secara perlahan tapi pasti akan mengantar orang ini masuk ke fase kedua. Nah, di fase kedua, obat tidur yang dia makan harus ditambah cukup banyak. Karena kenapa? Obat tidur yang dia makan itu tidak bisa buat dia tidur. Jadi, orang yang sudah di fase kedua, matanya tutup tapi pikirannya jalan. Matanya tutup, hatinya gelisah. Matanya tutup, pikiran jalan, maka dia tutup mata pun tidak bisa tidur, saudaraku. Buka mata dia susah, dia tutup mata pun nggak tidur, saudaraku. Karena pikirannya hidup, pikirannya jalan, saudaraku. Maka dia akan tersiksa, orang seperti itu. Nah, dia itu disebut dia sudah ada di fase kedua, saudara sekalian. Orang seperti itu biasanya sudah jarang mandi, saudara sekalian. Dalam dunia depresi, fase kedua, tingkat kesadaran daripada orang tersebut, saudaraku, 60% dia masih sadar dunia nyata kita seperti ini, dia masih sadar, saudaraku. 60%. 40% dia sudah ada di dunia khayalan dia, di dunia maya dia, saudaraku. Dia sudah mulai masuk ke dunia dia sendiri. Jadi saudara akan melihat orang yang di fase kedua itu kadang-kadang diam, tidak ngomong sama siapapun, berdiam diri, saudaraku. Dia bisa duduk berjam-jam sendiri, saudaraku. Tidak ngomong sama siapa-siapa, enggak buat apa-apa. Diam aja, saudaraku. Saudara melihat sinar matanya kosong. Kesadarannya ke dunia nyata ini hanya 60%. Kalau perut lapar aja dia baru makan. Dia makan, saudaraku. Ini orang ada di fase kedua. Nah, kalau sudah ada di fase kedua, seperti saudaraku, tingkat kesadaran etikanya hilang. Kasian ya. Artinya, saudaraku, dia nggak peduli orang. Biasanya kalau ada teman yang datang, atau orang tua kita say hello, atau bagi dia segala nggak guna, saudaraku. Dia tidak sadar dunia itu lagi. Dia lebih tenggelam di dunia maya dia. Mau siapa, dia sudah nggak peduli. Nah, fase kedua mulai timbul, mulai buka pintu, tutup pintu 10 kali, gitu, saudaraku. Itu mulai. Cuci tangan, cuci terus tangannya, saudaraku. Udah bersih, cuci lagi. Udah bersih, cuci lagi, saudaraku. Nah, ini orang ada di depresi fase kedua, saudara sekalian. Tingkat kesadaran etikanya sudah hilang, saudaraku. Sudah nggak ada, begitu. Bagi dia nggak peduli, ya. Dia lapar, dia ambil makanan. Dia nggak peduli itu makanan siapa, saudaraku. Itu begitu modelnya. Dan obat yang dia makan itu harus bertambah. Dia harus tambah obat tidur, obat penenang. Kalau tidak, dia mulai histeris, saudaraku. Itu orang ada di fase kedua. Kalau fase kedua ini tidak ditangani dengan baik, pelan-pelan orang ini akan masuk fase ketiga. Fase ketiga adalah fase transisi yang menakutkan, saudaraku. Dan dia sudah ada di fase ketiga, saudaraku. Ya. Tingkat kesadaran dia di dunia nyata kita, saudaraku, tinggal 40%. Nah, dunia maya dia, dunia khayalan dia, saudaraku, 60%. Itu di orang ada di fase ketiga, saudara sekalian. Nah, fase ketiga ini, saudara-saudara sekalian, adalah fase yang krusial. Karena kenapa? Karena tingkat kesadarannya sudah lemah, saudaraku. Ada momen-momen tertentu dia tersadar, saudaraku. Nah, waktu momen tertentu dia tersadar, fase ketiga adalah pertemuan daripada fase pertama dan fase kedua, menghasilkan fase ketiga. Fase ketiga itu ibaratnya bensin ketemu api, saudaraku. Ya, itu fase ketiga. Membuat dia itu, saudaraku, luar biasa berkecamuk dirinya. Ya, dia tidak bisa terima dia punya pas. Dia tidak bisa terima dia punya present. Dia
menakuti dia punya masa depan, saudaraku. Itu bergolak di pikiran, itu ada di fase ketiga, saudaraku. Ya, di fase ketiga itu, saudaraku, luar biasa gundah gulana jiwanya, saudaraku. Maka di fase ketiga ini, saudaraku, ya, orang seperti ini, dia kadang-kadang menangis sejadi-jadinya, saudaraku. Kalau dia ingin teriak sekuat-kuatnya, saudaraku. Ini orang di fase ketiga ini, orang depresi, saudaraku. Kalau dia sudah tidak kuat, dia akan teriak sekuat-kuatnya. Kalau dia meratap sesedih-sedihnya, saudaraku. Ya. Dan kalau dia rasa kesal, dia ekspresikan dengan cara apa saja, saudaraku. Ini orang ada di fase ketiga. Jadi dia mau kuat-kuatnya supaya dalam dirinya itu dia ingin keluar, saudaraku. Dia ingin tidak menerima kenyataan sebelum, tapi fase ketiga adalah karena ketidakmampuan menerima kenyataan hidup, saudaraku, dan dengan kehidupan yang dia alami, saudaraku. Realita yang dia hadapi, saudaraku, dia tak bisa terima, saudara sekalian. Jadi dia punya worldview hancur, saudaraku. Dia punya mentalitas hancur. Itu bukan di stres lagi, tapi sudah masuk fase ketiga di dunia depresi, saudaraku. Orang ini sudah kasihan yang seperti ini. Sudah kasihan, saudaraku. Kalau dia di fase ketiga ini, saudaraku, dia mulai bicara sendiri. Dia mulai bicara sendiri, saudara sekalian. Dia mulai ngomong sama dirinya sendiri. Dia mulai main-mainin tangannya, saudaraku. Dia mulai, bagi dia tangannya, gerakan tangannya ada artinya, saudara sekalian. Dia gerak ke kiri, ke kanan, itu ada artinya, saudaraku. Arti dalam dunia khayalan dia. Arti dalam dunia khayalan dia. Nanti dia senyum sendiri, saudara sekalian, ya. Jadi ketawa sendiri, saudaraku, ngomong sendiri, tangannya bergerak-gerak, saudaraku, begitu. Mau teriak sejadi-jadinya. Kasihan sekali. Dia sudah hampir lupakan dirinya, saudaraku. Dia lebih mengikuti ya apa adanya gerakan tangan dia, saudaraku. Dia sudah tidak peduli dunia nyata. Dunia nyata bagi dia tinggal 40%, saudaraku. Dia lebih cenderung kepada dunia maya dia. 60% dia sudah hidup di sana. Dia makan pun dia sudah milih makanan sesuai alam khayal dia. Nah, kalau sudah ada di fase ketiga ini, kita melihat orang seperti itu, kita sudah kategorikan dia orang sakit jiwa. Dia harus ada orang yang jaga. Maka orang sebenarnya kalau tidak dijaga, dia bisa lakukan hal yang bahaya, saudaraku. Membahayakan orang lain juga membahayakan diri sendiri. Karena dia sudah tidak sadar tingkat bahayanya ketika dia melakukan hal tertentu, saudara sekalian. Nah, fase ketiga ini, saudaraku, kalau tidak tertolong dengan baik, saudaraku, pelan-pelan masuk lagi, dia akan masuk fase keempat. Di fase keempat itu dia sudah dikendalikan oleh suara. Jiwanya terpecah-pecah, saudara sekalian. Dia sudah hidup karena disuruh oleh suara-suara, gitu, saudaraku. Puji Tuhan kalau suaranya sini ngomong A, saudaraku, dia masih bisa hidup. Tapi kalau sini ngomong A, sini ngomong B, saudaraku, dia teriak. Dia teriak, dia histeris, saudaraku. Ini orang depresi yang ada di fase keempat, saudaraku. Dia ada di fase keempat. Nah, orang yang sudah masuk di fase keempat dalam depresi itu, dia bisa melukai dirinya sendiri. Dia bisa melukai orang lain. Orang yang sudah di fase keempat itu, dia tidak boleh tinggal di kamar yang dalam kamar itu bisa dikunci pintunya. Nggak boleh, saudaraku. Nanti dia lukai dirinya sendiri. Dia bisa gigit lidah. Karena orang yang ada di fase keempat, dan tingkat kesadarannya tinggal 20% di dunia nyata. Di dunia khayalan itu, 80%, saudaraku. Maka orang seperti itu karena digerakkan oleh suara-suara, saudaraku, maka dia bisa telanjang, saudaraku. Dia bisa buka baju, buka celana, dia lari keluar, saudaraku, dia jalan-jalan, saudaraku. Semua tindak itu karena pengaruh suara, saudara sekalian. Kalau kamu buka baju, telanjang keluar, jalan, kamu udah sukses. Kalau kamu lihat orang-orang ketawa terhadap kamu, itu orang bodoh semua. Maka orang sakit jiwa ini keluar tanpa pakai pakaian, saudaraku. Orang yang sudah ada di level 4, fase 4 dunia depresi, saudaraku, semuanya menjadi kacau. Jadi apapun dia sudah lakukan, hanya secara instingtif aja, nalurinya aja, saudara sekalian. Jadi dia sudah ada di level 4. Nah, orang yang sudah ada di level 4, saudara-saudara sekalian, kalau tidak tertangani, maka akan membawa orang ini masuk ke level 5. Di fase 5 itu, saudara ya, hanya ada berapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, saudaraku, masuk rumah sakit jiwa untuk selama-lamanya. Atau poin yang terakhir, saudaraku, commit suicide, bunuh diri, saudaraku.
Karena jiwanya sudah terpecah-pecah, dia sudah tidak kuat lagi, saudaraku. Suara itu menyuruh dia bunuh diri. Maka banyak orang sakit jiwa itu bunuh diri.